Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nurbakti. Saya asli dari Banjarnegara teman-teman, dari kota Dawatayu. Di sini saya akan menceritakan awal mula saya mengenal YouTube sampai menjadi YouTube yang sudah monetisasi teman-teman. Jadi di sini saya akan menceritakan awal mula saya nge-YouTube sampai sekarang teman-teman. Awal mula YouTube itu saya kenal YouTube tahun 2020 teman-teman. Waktu itu saya sedang kerja di ojek online teman-teman, atau freelance ojek online, yang dimana di situ ada teman saya yang berinisial S. Dia juga konten YouTuber juga teman-teman, atau konten kreator, tapi saya belum minat waktu itu teman-teman. Saya ngojek di situ, dia juga konten. Saya tanya, "Mas, konten apa sih?" "Ya ada mas lah yang buat seripilan." Nah di situ saya mulai tertarik. Awal mula saya YouTube itu melihat Mas S ini, dia YouTube udah gajian sekitar, kalau nggak salah saya dengar itu sekitar 2 jutaan teman-teman. Itu lumayan udah banyak teman-teman. Jadi saya sempat tertarik, dan awal mula saya nyoba YouTube itu tidak mudah yang saya bayangkan teman-teman. Jadi dulu saya awal mula konten itu saya membuat channel anak saya teman-teman, yang dimana di situ membuat channel anak saya membuat channel di situ ketika anak saya sedang bermain, saya kontenkan kayak gitu teman-teman. Tapi sekitar berjalan 7 bulanan apa ya kalau nggak salah, di situ saya meminta sebelum jalan 7 bulan saya meminta teman saya untuk subscribe terus menonton video saya teman-teman, tapi tidak efektif teman-teman. Jadi saya di situ cukup ada kekecewaan, karena untuk menjadi YouTube tidak mudah seperti yang dibayangkan. Di situ sempat terjadi aturan KOPA baru teman-teman dari YouTube, yang dimana dari YouTube itu memberi aturan bahwa nanti iklan anak-anak atau video anak-anak akan dikategorikan ke anak-anak seperti itu. Jadi saya gimana ya, sudah buat lumayan banyak video tapi ada aturan kayak gitu. Katanya sih kalau channel anak-anak susah dapat iklan, atau susah dapat iklan yang mahal teman-teman. Jadi di situ saya beralih, saya tanya lagi, sharing sama Mas S ini, "Gimana ya Mas, konten anak-anak kok susah ya?" "Iya Mas, mending konten dewasa aja, kalau bisa konten yang Mas sukai." Itulah di situ kan saya berpikir lagi. Di situ saya mulai konten lagi, membuat konten. Saya suka edit-edit ya gitu teman-teman. Jadi saya membuat konten edit-edit. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih sekitar 10 videoan kalau nggak salah. Di situ saya mulai membuat video. Dari awal saya edit, saya ini sampai malam, kadang lupa sama anak sama istri kayak gitu teman-teman. Saya fokus ngedit, tapi alhamdulillah gagal lagi teman-teman, atau ya cukup kecewa lah. Konten yang saya buat untuk dewasa malah yang nonton semakin sedikit justru teman-teman. Di situ saya juga sempat putus asa gitu teman-teman. Jadi saya merintis YouTube itu malah gagal. Jadi saya ngojek lagi seiring berjalannya waktu. Saya ngojek kurang lebih beberapa bulan lah. Nah Mas S ini masih konten aja, semakin bagus perkembangannya. Jadi saya kadang sharing, "Gimana Mas channelnya?" "Ya alhamdulillah Mas, udah monet lagi." Wah, saya sempat ingin konten lagi tuh, tapi kayaknya nggak mungkin loh saya membuat konten lagi, soalnya udah gagal 2 kali. Kayaknya memang bukan di passion saya loh membuat YouTube kayak gitu teman-teman. Jadi saya sempat berpikiran negatif tentang YouTube ini. Jadi saya tidak membuat channel lagi teman-teman. Jadi saya fokus ngojek lagi teman-teman, nggak mikirin konten YouTube. Seiring berjalannya waktu, saya konten lagi, saya ngojek lagi. Disitulah mulai ada virus menyerang teman-teman, itu COVID-19 yang booming. Nah disitulah saya mulai tergoncang untuk ekonomi saya teman-teman. Jadi waktu saya COVID itu, saya kan ngojek tuh, awal COVID itu sepi banget. Beberapa hari itu cuma dapat uang sehari kadang 20,
kadang 25, itu dari pagi sampai sore teman-teman. Saya di situ putar otak, waduh pusing banget, mau gimana ya saya di rumah ada tanggungan anak sama istri, kerjaan saya cuma ngojek. Kalau saya mengandalkan ojek hasilnya cuma segitu waktu covid gitu teman-teman. Jadi saya waduh pusing banget waktu itu. Ekonomi juga sedang sulit ya, namanya ujian dari Allah ya teman-teman. Saya hadapi saja. Terus seiring berjalannya waktu, sebentar ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, saya itu menjadi tanya ke sana ke sini teman-teman tentang pekerjaan. Waktu saya covid itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang PHK karyawan-karyawannya teman-teman. Di situ saya tanya sama teman saya yang juga ojek online juga dulunya, namanya itu Mas S teman-teman, inisial S. Di situ saya tanya sama Mas S ini, halo Mas, ada lowongan apa enggak? Karena Mas S ini cukup akrab sama saya, dia ngerasa nggak enak, aduh Mas belum ada lowongan aduh gimana ya Mas, saya butuh banget, saya sedang mempunyai anak sama istri, sedang butuh banyak banget Mas. Masnya minat apa ya? Ngurir itu nggak mudah loh, susah, lebih capek dari nge-grab atau ngojek online gitu. Nah disitulah saya berpikir, lah nggak apa-apa Mas, misal kalau ada lowongan kabari saya aja. Nah seiring berjalannya waktu, saya ngojek beberapa hari, saya telepon lagi sampai sekitar 4 kalian saya telepon teman saya itu, barulah di situ dia ngabarin saya, Mas di sini ada lowongan tapi area jauh, bukan area kota. Nah saya sempat alhamdulillah tuh dapat informasi enak. Area mana ya Mas? Nah di Banjarnegara ini dari kota yang terjauh itu area Dieng teman-teman. Jadi saya membawa paketan area Dieng. Waktu itu posisi covid, ya udah Mas nggak apa-apa, saya angkatin. Di situ saya daftar masuk, saya menjadi freelance di ekspedisi teman-teman. Disitulah saya awal mula bekerja di posisi sedang ada COVID-19 teman-teman. Jadi alhamdulillah banget saya ada pemasukan dari ekspedisi yang saya kerjakan dulu teman-teman. Seiring berjalannya waktu, selang beberapa bulan, 1 tahun hampir teman-teman, waktu itu sampai lebaran, saya merasa tubuh saya itu mulai terasa capek teman-teman. Karena apa? Karena setiap hari PP itu sekitar 2 jam, dingin banget, sering hujan-hujanan, motor juga alhamdulillah banyak yang perlu diservis, badan juga kadang sakit, demam gitu teman-teman. Jadi saya memutuskan, aduh capek banget ya ngurir kayak gini jauh. Tapi waktu itu posisi covid sudah mulai mereda teman-teman. Nah di waktu itu saya juga memutuskan untuk keluar, dan saya tanya sama teman saya, sekarang ojek online mulai rame lagi apa belum? Di situ saya dapat respon dari teman saya, berangkat aja lumayan kok kalau rajin dari pagi sampai sore. Nah di situ saya terjun ke ojek online lagi teman-teman. Di situ saya ngojek lagi. Seiring berjalannya waktu, di situ saya mendapatkan sebuah berita dari COVID lagi teman-teman. Berita kedua yang dimana waktu itu kasus COVID semakin meningkat lagi. Nah di situ ojek online semakin turun lagi teman-teman. Jadi pas turun itu saya juga bingung lagi, aduh saya udah keluar dari freelance pekerjaan saya, di sini dapatannya malah lebih parah dari awal COVID dulu, bahkan nggak dapat orderan seharian pernah teman-teman. Terus selang beberapa hari saya ngecek lagi, di situ saya ngecek lagi, mulai dapat orderan tapi belum memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah di situ saya berpikir lagi. Nah disitulah awal mula saya tanya lagi. Dulu kan saya pernah kerja di toko retail. Saya tanya sama teman saya, halo bro, ada lowongan lagi apa enggak ya? Wah yang bener kamu Bob, masa mau masuk lagi udah keluar? Teman saya itu sempat nggak percaya teman-teman. Terus saya bilang serius, saya serius loh, saya butuh pekerjaan,
soalnya saya juga ada tanggungan di rumah. Teman saya terus, beneran Pak? Ya, iya beneran. Terus teman saya bilang, ya udah nanti kalau ada saya kabarin. Selang 1 minggu saya ngecek online lagi. Di situ saya sudah nggak berharap dapat kerjaan lagi nih. Alhamdulillah dari itu teman saya yang saya tanya, saya langsung dikabarin, halo Bob, bisa ke sini ke kantor sekarang, ada info nih. Nah saya kan senang betul, ada info kayak gini ini. Nah saya daftar lagi di toko retail. Alhamdulillah saya diterima lagi di toko retail tersebut. Nah di toko retail tersebut saya mulai bekerja lagi. Dan di situ saya mulai bekerja dari nol lagi teman-teman, merintis lagi. Dan di situ posisi saya kebutuhan memang sedang banyak banget, bahkan saya bayaran pun di toko retail pun belum mencukupi teman-teman, bahkan hanya untuk menanggung biaya yang saya tanggung teman-teman. Jadi untuk ngasih ke istri kadang saya kurang, kadang saya juga merasa sedih, pengen nangis tapi rasanya gimana gitu, namanya lelaki ya harus berjuang lah gitu teman-teman. Jadi saya terus optimis, tetap semangat walaupun kadang terasa lelah, tapi hanya untuk anak istri saya jadi semangat teman-teman. Disitulah saya semangat lagi, gak apa-apa lah daripada tidak ada pemasukan, saya kerja. Disitulah saya kumpul sama teman saya lagi teman-teman. Jadi dengan ojek online itu lagi, lah rame tuh di situ. Di ojek online teman saya nongkrong, dia tuh banyak yang pada YouTube, pada mulai banyak views kayak gitu teman-teman. Jadi saya ngeliat, apa sih kontenmu? Ini loh kontennya gini. Kamu konten aja kayak saya, nanti viewsnya banyak, bikin video short atau apa gitu. Nah disitulah hal muda saya mulai tertarik untuk konten lagi teman-teman. Setelah 2 tahun saya tidak konten, saya itu konten lagi, cuman tidak berharap akan menjadi penghasilan gitu teman. Jadi saya hanya konten untuk iseng-iseng awal mulanya, karena saya mempunyai kesukaan membaca berita, jadi saya upload ke channel saya dan saya mulai posting pada bulan Juni teman-teman, bulan Juni 2022. Disitulah saya mulai posting berita-berita yang update, saya posting di situ sehari satu kali, selang 10 harian kalau nggak salah, sekitar 10 hari itu penonton saya itu baru sekitar 30, 15, 40, 60, paling banyak itu 70 kalau nggak salah. Dan subscribernya pun juga masih teman sendiri. Nah seiring berjalannya waktu saya upload sekitar 3 bulan atau 4 bulan, saya tuh sehari kan upload 1 kali tuh. Di situ mulai ada orang yang menonton, yaitu responnya cukup alhamdulillah sekitar 5.000 views ke atas teman-teman. Tapi waktu itu belum di monet, jadi saya baru ada kaget, aduh kok ada yang nonton channel saya sampai 7.000 views. Nah disitulah saya, mungkin karena saya ikhlas membuat konten, yang saya suka, saya upload. Saya pikirannya bodo amat lah kalau ini memang jalan saya toh dari Allah dikasih, nggak kemana ya, pasti akan kembali ke saya lagi. Nah disitulah saya upload. Saya sih nggak terpacu dari 7.000 views itu ya teman-teman, tapi dari 7.000 views itu saya mulai, wah ini saya upload lagi. Seiring berjalannya waktu itu subscriber saya itu meningkat drastis teman-teman, yaitu sekitar 3 bulan atau 4 bulan naik sekitar 500 subscriber. Itu bukan subscriber yang saya kenal, jadi murni dari penonton teman-teman. Nah disitulah saya mulai, loh kok yang nonton banyak, mulai saya upload lagi, semakin banyak subscriber, semakin banyak, setiap bulan nambah, kadang 200, setiap hari bisa dapat 20, 50. Jadi semakin saya sering upload, semakin banyak views. Alhamdulillah sekitar bulan
Oktober kalau nggak salah itu tembus 4.000 jam tayang teman-teman, dan 1.000 subscriber lebih kalau nggak salah. Di situ saya kaget, waduh, kok bisa penonton saya banyak ya. Terus saya gimana ya, saya ajukan tuh monetisasi. Selang sehari apa 2 hari itu langsung di ACC. Jadi tidak ada yang copyright atau konten berulang atau apa gitu teman. Alhamdulillah lancar. Mungkin kadang saya berdoa kepada Allah ya teman-teman, kalau memang rezeki saya mau dipermudah, tolong mudahkanlah dan dekatkanlah. Apa mungkin ini YouTube yang saya buat ini, apa mungkin ini jawabannya, saya juga belum tahu teman-teman. Kemungkinan iya bisa terjadi seperti itu teman-teman, karena tidak tahu akan yang terjadi nanti seperti apa. Tapi intinya saya bersyukur banget saya bisa memenuhi syarat dari YouTube atau menjadi partner YouTube. Setelah saya monetisasi, di situ saya mulai membuat videonya, mulai rutin tuh teman-teman. Sehari kadang upload 2 kali, kadang 3 kali, paling sering sih satu hari 1 kali gitu teman-teman. Terus waktu berjalannya waktu, pada bulan kemarin nih akhir tahun itu kan sudah mulai muncul tuh penghasilan saya, atau saya suruh daftar Google AdSense. Saya daftar, dan saya sudah daftar, terus suruh ngirim kode, ngisi alamat lengkap, terus ngirim kode dari Google, dikirimin kode unik ke nomor rekening saya sudah konfirmasi. Dan yang terakhir kemarin tanggal 8 itu saya tinggal pengajuan PIN teman-teman. Nah, di tanggal 8 Januari 2023 saya pengajuan PIN. Di situ kurang lebih per video saya buat ini ya teman-teman, tanggal 25 itu Google AdSense-nya sudah sampai rumah teman-teman. Itu yang terima istri saya, dan saya membuat konten YouTube pun istri saya tidak tahu sama sekali teman-teman. Kamu sih buat apa? Saya buat konten YouTube lah iseng-iseng kok. Alhamdulillah jadi rezeki mungkin. Nah, istri saya terus kaget, loh kok saya nggak tahu. Ya nanti saya kasih tahu kalau sudah ada hasilnya gitu teman-teman. Jadi malah belum ada hasilnya istri saya udah tahu. Ya nggak apa-apa sih, toh kedepannya juga dia akan tahu juga. Nah, terus untuk penghasilan saya itu waktu sudah dimonetisasi pada bulan November itu penghasilan saya sekitar 99.000, itu baru estimasi teman-teman. Itu awal saya sudah dimonetisasi. Dan di bulan Desember itu 158.000 yang masih dikalkulasi teman-teman. Dan di bulan Januari belum ada informasi dari Google AdSense-nya teman-teman. Dan di sini saya baru mendapatkan PIN itu tanggal 25 kemarin teman-teman. Alhamdulillah saya tunggu sekitar hampir 1 bulan Google AdSense-nya datang teman-teman. Jadi ini Google AdSense dari YouTube, dikirim dari Malaysia langsung teman-teman. Isinya seperti ini teman-teman. Nah, cuma kayak gini tapi nunggunya lama banget. Ini semoga saja menjadi rezeki untuk anak istri saya di rumah dan untuk keluarga saya ke depannya teman-teman. Amin. Nah, buat teman-teman, ketika kalian ingin konten, tetaplah konten konsisten, jangan putus asa. Apapun yang terjadi, tidak usah dengarkan orang atau tetangga, mau ada yang nonton, mau ada yang enggak, yang penting kalian upload aja. Insya Allah toh rezeki dari orang lain juga banyak, tidak harus dari orang terdekat. Dan buatlah konten YouTube, menurut saya itu kalian buat sesuai fashion kalian, atau sesuai style kalian, atau kesukaan atau hobi kalian. Dan anggap aja kayak kalian membuat konten itu jangan untuk pekerjaan teman-teman, karena hasil dari YouTube belum pasti berapa-berapanya. Cuman ketika kalau udah ribuan atau jutaan subscribe sih konten aja udah cukup ya teman-teman. Tapi kalau masih pemula kayak saya, itu dijadikan sampingan aja. Kalau tembus 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber ya alhamdulillah, kalau belum ya anggap aja itu dalam proses membuat YouTube channel kalian teman-teman.
Jadi kalian memang harus ikhlas, rajin aja upload, insya Allah rezeki tidak akan kemana teman-teman. Paling informasi dari saya cukup sekian ya teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi motivasi untuk kalian semua yang ingin menjadi YouTuber pemula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.